Ya, jadi Seharusnya ini berapa lama? sering saya bilang kuncinya orang hidup itu dua, tahu diri dan tahu batas. Nah, tahu diri itu Iya, tadi, tahu diri. ngerti aku ada di mana, posisinya di mana, tujuan hidupku apa, itu bagian dari tahu diri. Besok mau apa, dan lain sebagainya. Yang kedua tahu batas. Jadi tahu batas itu kita bisa mengendalikan keinginan-keinginan kita. Kita bisa ngontrol diri kita sepenuhnya, itu bagi saya tahu batas. Banyak kegelisahan kita hari ini justru sebabnya adalah kita lupa batas kita. Tidak tahu entah itu terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jadi kalau ingin bahagia bagi saya ya kuncinya dua tadi. Tahu diri dan tahu batas. Ngomongin tujuan tuh kan kalau di filsafat ada teleologis ya, Pak Faiz ya, tentang bagaimana pentingnya tujuan, menentukan tujuan. Nah kita itu kan anak muda sering ya jalani aja gitu. Sehingga sering dari milih jurusan kuliah salah karena sekedar jalani aja, milih istri salah padahal ini fatal seumur hidup. Terus milih pekerjaan juga kadang salah karena ya dijalani dulu nanti. Nah itu menentukan tujuan kalau kayak kita mau dari filsafat tuh apa sih Pak Faiz? Jadi ada satu filosofi yang saya suka, salah satu favorit saya dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi menurut saya ini menarik untuk jadi cara kita menetapkan tujuan. Kalau bahasanya beliau, angeli ananging ora keli. Apa tuh? Angeli itu kita mengalir, seperti anak-anak tadi, tapi ora keli, tidak tenggelam. Jadi tidak tenggelam itu berarti yo kita ndak sekedar air kemana kita ke situ. Jadi kita mengalir ikut arus, tidak melawan arus. Melawan arus itu mungkin anti dengan situasi hari ini, anti kemajuannya, anti teknologi. Ini melawan arus, berat itu kalau ikuti. Tapi kita punya prinsip. Ora keli itu berarti kita ya ndak mengalir saja. Kita dengan mengalir itu kita menetapkan tujuan. Tapi tujuan yang tidak melawan arah. Tujuan yang menyesuaikan dengan situasi peradaban sekeliling kita. Jadi berarti dibutuhkan dua keahlian, memahami situasi dan memahami diri. Memahami situasi tadi untuk mengalir, biar kita tahu ini zamannya memang zaman seperti ini. Nah, ora keli tadi berarti kita memahami diri. Aku punya prinsip, aku punya target, aku punya idealisme, aku punya ini untuk biar kita enggak sekedar ikut saja. Jadi kalau prinsipnya hanya mengalir saja, ikut saja, ya kalau pas alirannya beres membawa kita ke yang baik-baik. Kalau alirannya negatif, kita terbawa ke yang negatif. Nah itu tujuan itu kita pelajari, Pak Faiz, atau kita menentukannya? Ada dari luar, oh tujuan itu harus seperti ini, seperti ini. Atau enggak, dari dalam justru kita menentukan tujuan kita? Dua-duanya. Jadi apa keinginan kita yang itu bahannya mungkin dari luar. Makanya tambah banyak ilmu, tambah luas wawasan, mungkin tujuan kita lebih bagus. Misalnya kita belajar ini, belajar itu, terus akhirnya kita, oh kalau begitu tujuan hidupku yang bagus itu ini. Ah itu dari dalam kan, keputusannya dari dalam, tapi bahannya dari luar. Dari luar. Jangan hanya dari dalam saja, tidak membaca keluar, tidak mencari bahan di luar, nanti kita sempit. Atau hanya nyari luar saja tanpa pendirian, ya nanti akhirnya kita bingung sendiri. Tadi itu, ngalir ke tempat yang nggak jelas. Tapi ke tempat nggak jelas tadi. Makanya penting menurut saya, dari luar semua itu pelajaran-pelajaran. Terus keputusan milih itu di kita. Jadi bahaya kalau kita tidak memutuskan sendiri. Pada akhirnya biasanya kita gadaikan pilihan itu ikut pilihannya orang lain. Orang lain begitu berarti saya baik begitu. Itu bahayanya kadang-kadang tidak cocok dengan kita. Biasanya melahirkan kegelisahan-kegelisahan, kerumitan-kerumitan hidup karena ternyata yang kita target itu tidak nyambung dengan situasi kita. Bahaya juga kalau kita tidak mau yang luar sama sekali yang tadi. Itu nanti kita sempit seolah-olah hebat padahal enggak. Seolah-olah canggih padahal banyak yang lebih bagus dari itu. Nah itu yang disebut angeli ananging ora keli. Jadi mengalir tapi tidak hanyut, tidak tenggelam. Tapi tetap berdaulat. Jadi kita itu orang yang otentik tapi tidak egois. Jadi diri kita sendiri tapi tidak menang-menangan, tidak merasa diri sudah paling baik. Kita tetap mau belajar, mau dapat masukan. Nah, kalau ininya Pak Faiz tapi
tahu batas itu Pak Faiz. Itu kan sesuatu yang sulit banget Pak Faiz ya. Kadang kita tuh begitu sadar, oh kayaknya batasnya segini. Terus ada aja alibi-alibi, entah dari dalam diri atau luar, dari omongan orang, yang bikin kita akhirnya, oh enggak, masih oke lah ini. Jadi memang tahu batas itu nanti banyak berhubungan dengan kesadaran diri. Jadi kita baca diri kita terima apa adanya, kita sadari potensi kita, terus kita optimalkan. Itu nanti hubungannya dengan batas. Karena saya tidak ngerti batasku, tidak ngerti situasiku, akhirnya apa? Target ini kemungkinan hanya melahirkan kekecewaan. Jadi melahirkan kegelisahan. Jadi bukan berarti kita salah bercita-cita, cuma kita kurang realistis cita-cita kita karena kita kurang cerdas membaca diri kita, posisi kita. Jadi itu kemudian pentingnya ya kita memberi waktu untuk diri kita sendiri ya. Jadi kita harus, itu tadi pentingnya muhasabah, tafakur, membaca diri. Jadi ngerti, oh aku ini orangnya pemarah kok, maka aku hindari situasi-situasi ini. Itu namanya tahu diri. Aku sulit kalau jadi guru misalnya, aku ini ternyata kalau ngomong sulit memahamkan orang. Ini tahu diri. Jadi guru itu mulia, tapi saya tidak matok jadi guru, bukan berarti saya tidak ingin menyebarkan ilmu, tapi aku tahu diri. Aku ngomongnya tidak bagus. Mungkin aku lebih manfaat kalau di sini, bukan di situ. Itu namanya, ini hidup semacam ini menurut saya lebih membahagiakan. Tapi jebakannya itu kadang, Pak Faiz, kalau anak muda itu sekarang akhirnya overthinking. Jadi akhirnya mereka terlalu berpikir berlebih dan tidak pernah menemukan sikap, apalagi melangkah untuk memulai sesuatu. Itu banyak banget tuh, tengah malam tuh waktunya anak-anak muda tuh mikirin. Ini gimana sih? Overthinking itu menurut saya bagian dari ketika orang tidak sadar tentang dirinya. Tidak tahu tentang dirinya. Overthinking itu orang yang mengerahkan daya pikirannya di situ tentang sesuatu yang dia sendiri mungkin sulit memecahkannya. Dipikir terus tidak diputus-putuskan, muter bulat terus di situ, tidak ada jalan keluarnya. Nah, di antara orang tahu diri itu dia sadar batasnya. Ini memang masalah rumit. Aku bukan ahlinya. Berarti ya sudah stop. Nah, itu menurut saya salah satu solusinya overthinking itu malahan. Kita tahu diri. Sudahlah, memang bukan wilayahku. Kalau katanya Konfusius kan, kita menemukan yang pas, yang cocok itu kan jalannya 3. Ada meniru orang lain, ada berpikir sendiri, ada ngalami sendiri. Nah, yang pertama ini mudah, enak. Yang kedua ini berat, kayak mikir tadi, overthinking tadi. Yang ketiga ini pahit, kata Konfusius. Ngalami tabrakan dulu baru belajar, oh berarti saya nggak boleh. Berarti saya itu kan harus hati-hati. Jadi yang pengalaman ini baik. Nah yang kedua, yang berpikir sendiri, refleksi sendiri, ini berat. Memang tidak semua orang bisa. Kalau kita tidak sadar kapasitas kita, akhirnya overthinking, gelisah terus tentang dirinya. Ada jalan paling mudah, meniru. Jadi orang-orang yang mungkin menurut kita baik, kita idolakan. Ya disebut mudah juga, tidak terlalu juga, karena kadang-kadang kita salah idola juga bisa meleset. Tapi ini maksudnya tidak mengerahkan daya berat seperti kita overthinking tadi, berpikir kok ya guruku yang ini kok nyaman ya, enak, saya tiru saja lebih enak. Ini lebih ringan. Kita tinggal mengambil yang insya Allah kalau kita asal tidak salah pilih juga ya insya Allah pas caranya. Ini yang disebut mudah. Jadi kalau saya memahami diri itu ya seperti itu juga tadi. Kita sulit, Pak, saya batasnya di mana, anunya di mana. Boleh kalau bahasa akademinya nyari benchmark. Saya kalau jadi kayak orang itu mungkin bisa kok. Nah, ini mudah. Jadi kalau saya meniru beliau yang hanya seperti itu misalnya, hanya dalam tanda petik ya, mungkin saya mampu kok. Kalau sekedar jujur tawaduk saya bisa kok. Tapi kalau yang hafal Quran itu saya tidak mampu mungkin. Nah, itulah. Jadi meniru lebih mudah ini. Tapi kalau berpikir sendiri kadang-kadang yang memang perlu kapasitas tertentu. Berat, tapi bagus kalau bisa.